Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dzunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Wal maqalatu salisata asyarata utawi maqalah kang kaping 13. Qala dawuh sapa ba'dul hukama'i sebagiane hukama. Yang bagi prayoga lil akili kaduwe wong sing duweni akal. Idza taba nalika tobat sapa akil. Idza arada tegese nalikane karep sapa akil atau bata ing tobat. An yaf'ala ing yen to nglakoni sapa akil asyra khisalin ing 10 pira-pira perkara. Makalah yang ke-13 ini adalah dawuh ba'dul hukama. Bagian para ulama, sebagian para ahli hikmah, sebaiknya orang yang berakal ketika akan tobat, idza ara taubata ayaf'ala asroisolin, itu mengerjakan 10 hal. Ya, tobat ini penting bagi semua orang, harus bertobat. Tobat ini jalan untuk penyelamatan kita di dunia. Kita memaklumi bahwa hidup di dunia ini tidak lama, hanya sebentar saja. Dan kehidupan yang hakiki, yang abadi di alam akhirat. Nah, jangan sampai kita nanti menuju alam akhirat ini ya dalam suasana belum bertobat. Sehingga kita harus bertobat kapanpun, dimanapun, jangan bosan-bosan bertobat. Karena itulah jalan penyelamatan diri kita. Kita tidak bisa ya nunggu karena bapaknya kiai, nunggu karena bapaknya itu ahli sedekah, tidak bisa. Ini urusan pribadi masing-masing, personal. Tidak ada kaitan bapak, ibu, anak, saudara, tidak ada. Kalau sudah bicara soal taubat berarti bersifat personal. Nah, kita dianjurkan untuk selalu tobat. Dan Allah tidak pernah bosan menerima taubat kita. Mengapa? Karena dosa kita, sekali lagi, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Artinya, kalau kita mau bertobat, Allah akan memaafkan kita. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ya,
bahwa kalau manusia datang kepada Allah mau bertobat, Allah akan mengampuni sekalipun dosa kita banyak. Ibarat sepenuh bumi, sepenuh langit. Kalau kita minta ampun diampuni. Ini luar biasa. Mengapa kita enggan bertaubat? Ya minimal ya kita membaca istighfar minimal. Dan tentu ada tahapan-tahapan bagaimana kita bertobat supaya betul-betul taubatan nasuha. Dan ini kita mencapai taubatan nasuha bukan perkara yang gampang. Karena sering kita bertobat, sering kita beristighfar, tapi sering pula kita berbuat dosa, sering pula berbuat kesalahan kepada Allah SWT. Bahkan ibaratnya itu ibadahnya sregep, maksiatnya sregep ya. Loh. Allah mencatat kalkulasi mana yang banyak itu. Nah, kita berusaha porsi ibadah kita kepada Allah lebih banyak, jangan sampai lebih sedikit, karena ada timbangan, biasa timbang itu mana yang berat. Kalau kemudian amal buruk yang berat, ya kita pertanda celaka. Kita akan digiring ke neraka, karena ya ada dua tempat di sana itu, surga dan neraka. Dan sudah tidak ada lagi kehidupan dunia, tidak ada. Di sana khalidina fi abadan, kekal abadi. Di surga ya kekal, di neraka kekal, dan itu personal, tidak ada kaitannya dengan siapa-siapa. Nah, tinggal kita sekarang mau kemana? Karena hidup ini akan berakhir dan selamanya. Kita sekarang masih bisa bergerak, masih bisa berpikir macam-macam, tapi ketika kita dipanggil Allah hanya selembar kain kafan, kemudian dikubur, kemudian busuk, jadi tanah kembali, yang hidup rohnya ini. Nah, ini yang akan meneruskan perjalanan kita di alam selanjutnya. Mari kita renungkan. Dan semua akan mengalami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa ini pasti akan mengalami maut. Itu. Nah, oleh karena itu kita jangan pernah berhenti untuk bertobat dimanapun, kapanpun, dalam suatu apapun. Minimal tadi saya sampaikan istighfar. Lalu bagaimana secara sempurna kita bertobat? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Berbahagia yang lil akili idza taba ai idza arada taubat an ya'mala asyra hisalin. Jadi menurut ba'dul hukama, kalau kita mau bertobat kita harus menjalani 10 hal. Ihdahu mau tawi kawitane asyra hisal, istighfarun iku istighfar bil lisani kelawan lisan, kaan yakula yen ngucap sapa akil astaghfirullah dzal jalali wal ikram, astaghfiru nyuwun pangapunten kula Allah ing Allah dzal jalali kang duweni sifat luhur, sifat agung, wal ikrami lan kemuliaan, min jami'i dzunubi saking pira-pira dosa, wal athami tegese pira-pira dosa. Yang pertama, kalau kita akan bertobat itu membaca istighfar, kalimat pertobatan, kalimat minta ampun, astaghfirullah ya Allah Gusti kula nyuwun pangapunten, astaghfirullah dzal jalali wal ikram, nyuwun ngapunten minta ampun dari segala dosa. Ya. Kita menyatakan itu, berikrar. Dan ini kita lakukan sepanjang kita hidup, jangan pernah berhenti. Oh, saya sudah bertobat, saya sudah kosong ini.
sudah bersih, sudah seperti itu. Bertobat itu selama hidup. Maka para ulama kita, sepuh-sepuh kita dulu mengajarkan kalau habis sholat fardu jangan pergi dulu supaya beristighfar. Kalau bahasa kampungnya wiridan. Astagfirullahaladzim. Kita baca sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah salah satu cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita lakukan sepanjang usia kita. Jangan pernah berhenti. Wah, tadi saya sampaikan merasa sudah tidak dosa lagi, tidak istighfar. Oh, jangan begitu ya. Nah, setelah kita istighfar, wa nadamun bil qalbi. Wa nadamun lan getun, gelo, nyesel bil qalbi kelawan ati alama ing atase barang maldo kang wis liwat. Ya, apa ma minadzunubi sang pira-pira dosa. Yang kedua, setelah kita istighfar kita merasa menyesal. Gelo, ya Allah Gusti, nang apa kok aku berbuat kaya iki. Menyesal, jangan bangga, karena banyak sekarang orang berbuat dosa malah seneng, bangga. Orang berbuat salah malah dikabar-kabar ke bangga, saya pernah berbuat begini. Itu kan ya lucu, tidak lucu ya aneh ya. Orang dosa kok dikandake. Tidak hanya di lingkungan di sini, di medsos diunggah, padahal itu perbuatan dosa, bangga. Bahkan ada yang menantang neraka. Itu manusia itu apa sih artinya? Kalau sudah mati itu busuk jadi tanah kok. Ada sesumbar begitu. Ada seperti itu. Ini ya naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampailah kita sumbar seperti itu. Kita rasa gelo. Yang terjadi kita gelo, tapi nanti kadang kita angot lagi ya. Kalau orang Jawa mengatakan itu kita tobat-tobat sambel ya. Kalau pedes berhenti, nanti tidak pedes nyambel lagi. Sama itu kan, tobat begitu, gelo, getun, menyesal. Tapi nanti diulang lagi. Ya sekalipun demikian tetap kita itu laksanakan itu. Setiap berbuat dosa kita harus gelo, menyesal, jangan bangga lah. Ya. Jadi kalau kita berbuat dosa itu merasa gelo, kesel, ya. Jangan merasa ora apa-apa paling kok kuwi beok. Nah, ora apa-apa paling sithik beok. Jangan begitu. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena dari kecil itulah kemudian menjadi besar. Kata orang dikit-dikit jadi bukit. Nah, wa iklaun lan boyong bedol minan dunubi saking pira-pira dosa fil khali saknalika bil badani kelawan badan kasayi kaya napa itu lumaku fi ada idul madzalimi ing dalem balekake kedzaliman. Yang nomor 3, ikhlak. Itu bedol itu maksudnya apa? Jadi begitu dia berdosa cepat tinggalkan itu. Cepat tinggalkan. Oh, ini dosa. Jangan diteruskan gitu loh. Tinggalkan. Berhenti total. Ini yang ketiga ya. Jangan kemudian merasa gelo tapi masih dilakoni. Ya kan tinggalkan. Bil badan kasai fi adal madzalim. Wal azmi lan nejo azam ala Yahuda ing yen to ora bali sapa mawe wong ya, sapa akil ilama marang barang naha kang larang sapa Allah Subhanahu saking ma abadan saklawase. Yang keempat, kita berjanji di dalam hati kita janji tidak akan mengulangi lagi. Janji ya, janji. Nah, tadi saya menyampaikan janjinya tinggal janji, dia janji tapi nanti diulangi lagi kan ya. Jadi setelah istighfar ya, setelah merasa
menyesal, ya. Itu harus kita berusaha, ya, meninggalkan perbuatan tidak baik, kemudian kita berjanji, jo dibaleni lagi, jangan diulangi kembali. Ila akhir umur, sampai akhir umur. Nah, ini kita sulit ya. Sementara ini kita tobatnya belum sampai ke situ lah. Karena untuk menjaga tidak mau lagi sampai umur itu berat sekali. Nyatanya kita bertobat, setelah itu kita yang berbuat lagi. Coba kita renungkan. Seakan-akan kita itu ya apa, mempermainkan Tuhan ya. Ya kan? Lah ngomongin tobat balik lagi. Padahal harusnya ila akhir umur, sampai akhirnya umur. Namun demikian Allah tidak pernah bosan menerima tobat orang-orang yang bertobat. Nah, kita juga jangan sampai bosan untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya wahubbul akhirati, demen maring perkara akhirat, bilik balik lawan madhep, memfokuskan ala umuril akhirati, ing atase pira-pira perkara akhirat. Kita rangkaikan tobat ini dengan kemudian mencintai hal-hal yang menjadi sangu untuk akhirat. Jangan kita kita lewatkan saja hidup ini, tapi kita berpikir saya sangunya apa. Ibarat kita akan menempuh perjalanan yang panjang ini harus siap bekal. Namanya pergi haji aja kan bekalnya banyak itu, paling berapa hari. Sedang ini di alam akhirat ora hitung-hitungan salawase. Kita perlu menyiapkan bekal. Karena ini perjalanan panjang. Jadi setelah kita meninggalkan tadi proses pertobatan, ya kita kemudian mencintai, di dunia ini kita mencintai hal-hal yang bisa menjadikan bekal untuk kita. Tinggal lalu kita, ucapan kita, perbuatan kita ini kita arahkan untuk bekal ke akhirat. Jangan kemudian gampang, besok saya mau eling kalau sudah tua. Enggak seperti itu, jangan seperti itu. Apa kita bisa menjamin umur kita sampai tua? Enggak tahu. Selagi kita ada masalah, selesaikan segera. Jangan menunda-nunda. Masalah esok ditunda sore, jangan. Sore tunda esok, jangan. Esok ya selesaikan esok itu. Sore, jangan ditunda-tunda. Numpuk-numpuk masalah. Nah, ini udah kita arahkan. Ya seperti di puasa ini kita mencari sangu untuk akhirat, misalnya ada yang dengan cara memperbanyak sedekah, ya. Ada dengan cara dia menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang membuat dosa. Ada yang bagaimana memanfaatkan organ tubuh ini untuk kebaikan. Ini kan upaya kita untuk mencintai akhirat. Maksudnya itu selama hidup ini kita berbekal, mencari bekal di akhirat. Wa bu'dud dunia, lan bendu atau sengit dunya, aela bil idbari kelawan mungkur an umurid dunia saking perkara dunia. Cari dunia itu harus, tidak boleh orang tidak cari dunia, tidak kerja, tidak boleh. Islam menganjurkan supaya orang rajin mencari maisyah, kehidupan, kerja sergap. Itu diharuskan oleh agama itu.
Yang tidak boleh itu kedunian. Bagaimana kita punya dunia, punya harta benda, tapi pikiran kita tidak terpancang dengan dunia itu. Ini yang sulit. Ini yang kemudian nanti dinamakan zuhud. Nabi Sulaiman itu kurang kaya apa? Kayanya luar biasa, sugih saat dunia. Tapi tidak pernah hatinya itu kelingan harta yang dimilikinya. Sedang kita kadang berapa ratus ribu, udah melek merem ya, kilingan terus. Ini kita harus berlatih. Bagaimana kita punya harta benda, tapi tidak terpengaruh oleh harta benda. Kita harus mengelola, memanage harta benda. Istilahnya harus menjadi pengatur, jangan diatur. Sebab banyak orang karena punya harta benda diatur oleh harta benda itu. Hidup kita itu ya menjadi pusing karena harta benda ngatur kita. Kita harus bisa ngatur. Jangan sampai tunduk pada aturan harta benda pada kita. Jadi kita cari harta itu harus, kerja itu harus. Tapi jangan sampai kemudian kita terjebak bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan dunia semata. Kita mencari harta, jadi bisa kita arahkan untuk akhirat kan bisa. Harta yang kita miliki, ya kita bayar zakatnya, kita gunakan untuk sedekah. Nah kalau kita tidak seperti ini, kan berarti kita itu tidak bisa menyiapkan. Disengitnya kita pada dunia itu sengit karena kender dunia. Tidak bisa mengarahkan dunia untuk kepentingan akhirat. Padahal besok kita akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana kita mendapat harta itu? Kemudian kemana kita bagikan harta itu? Ini menjadi satu PR untuk dijawab. Artinya ya sekalipun kita ini dikatakan harus menjauhi dunia, itu artinya bahwa jangan sampai dunia yang kita peroleh ini menjadikan kita jauh dari Allah. Banyak orang yang ketika belum punya harta dengan yang setelah punya harta. Punya harta hendaknya kita itu lebih dekat pada Allah, malah mengaduh. Harta kita gunakan dengan hal yang tidak produktif, yang tidak positif, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang negatif. Ini harus kita hindari. Sekali lagi, bahwa Islam tidak melarang mencari harta. Menumpuk harta boleh. Saya kata tadi, Nabi Sulaiman kaya, tapi dia zuhud. Dari hatinya saya pernah mikir, saya punya duit. Nah kita kan tidak ya. Kita ketip-ketip punya duit itu masih perasaannya masih kilingan terus. Nah itu mah berat ya, tapi kita harus melatih diri kan untuk mencapai ke sana. Semua itu dengan latihan, tidak mungkin seperti membalikkan tapak tangan. Semua proses ya. Jadi bu'dud dunia ay bil idbar. Kemudian yang perlu kita perhatikan waqillatul kalami. Sedikit pembicara, jangan ngumbar pembicaraan. Karena apa? Banyak orang celaka karena ucapannya. Sehingga ada semacam ungkapan harimaumu, mulutmu harimaumu. Kalau kita dapat menjaga mulut, ya diterkam oleh mulut itu sendiri. Karena sungguhnya mulut kita atau harimau kita. Bagaimana kita bisa produktif dengan sedikit berbicara. Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, waqillatul kalam.
yaitu sedikit bicara. Kita harus betul-betul mengatur pembicaraan kita. Sebelum kita bicara harus kita pikir betul. Apa yang kita omongkan ini bermanfaat apa tidak. Sering kita tidak sampai situ. Asal keluar saja. Harusnya dipikirkan. Ini saya ngomong seperti ini ada manfaatnya ada. Oh, enggak ya jangan. Sehingga Nabi mengatakan fal yakul khairon aw liyasmut. Kamu itu kalau ngomong yang benar, yang baik, yang bermanfaat. Kalau enggak bisa ya fal liyasmut, meneng aja. Diam saja, enggak bisa ngomong baik kok. Kita rugi. Kalau ngomong yang enggak baik itu rugi. Sehingga Nabi mengatakan diam saja, sebaiknya kamu diam, sebaiknya dia diam, tidak ngomong. Karena kalau ngomong itu tidak bermanfaat. Selama ini kita tidak pernah berpikir. Ngomong asal keluar saja, apalagi ngomongnya tidak jelas ya. Ngomongnya mengandung hal-hal yang tidak baik, ini yang perlu kita kendalikan. Jadi kalau sudah tobat itu tidak hanya tadi mematuhi beberapa hal termasuk omongan kita. Kita harus mengatur. Nah sekarang ini kan tidak, coba. Kita kadang menjadi bingung, yang bantah-bantahan, yang tukar itu orang pemimpin kita. Dan itu tidak malu ditontonkan di medsos misalnya, tidak malu. Ya ngomong kemudian sambil mendelik atau ngotot-ngotot. Ya, ini kan bisa dirembuk dengan baik. Nah sekarang kan rakyatnya kan berpikir, ya, yang suka ngajak-ngajak kebaikan kok malah seperti itu. Jadi rakyat kan nonton dagelan. Orang-orang yang harusnya dipatuhi, diteladani, malah membuat contoh yang kurang baik, kurang produktif. Dan sekarang ini semua serba terbuka karena zaman terbuka. Tidak bisa kita umpet-umpetan. Kita harus menyadari hal itu. Tetapi ingat, karena resikonya tinggi, maka ketika kita ngomong harus dipertimbangkan. Ada lagi yang sengaja membuat berita-berita tentang kematian. Si A ini mati, si B mati. Setelah dibaca artikelnya ternyata tidak mati. Ini kan berarti kan juga berita palsu. Itu tidak mikir bahwa membuat berita palsu, para jurnalis itu ya, itu dosa, tidak boleh. Kita memberitakan dasarnya fakta. Kalau belum jelas ya jangan diberitakan. Misalnya soal kematian seseorang, ya kita cek dulu kan ke rumahnya mati apa tidak. Kalau dokter saja kalau ada yang meninggal juga diperiksa lagi denyut nadinya kok dipastikan. Dahulu belum. Nah kita dengan mudah enaknya sendiri membuat berita-berita yang isinya itu bohong, hoax. Nah daripada seperti menulis yang baik, mengajak dakwah yang baik. Jangan, ini masih musim ini. Berita-berita bohong tentang kematian. Ini mati. Kok sampai begitu dia baca artikelnya, di bawahnya ternyata beritanya tidak benar. Lah itu yang beritakan kamu sendiri, kok kamu mau tidak sendiri, berarti kamu kan hanya mencari sensasi, mencari sesuatu saja. Ya kalau kita mau cari apa itu sesuatu ya jangan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang baik gitu. Ini hendaknya dihentikan lah. Saya mohon ya teman-teman yang suka di medsos itu jangan mudah dengan senang membuat berita bohong ya, lebih-lebih di bulan puasa ini jaga mulutnya, puasakan mulut kita, karena puasa ini tidak hanya perutnya yang puasa tapi semua organ tubuh puasa termasuk mulut. Nah kalau di sana kan pakainya tangan, ngetiknya pakai tangan, pakai gambar dengan foto macam-macam. Ini kan memang zaman sekarang zaman mudah sekali, ya kan? Kalau zaman dulu orang kaget, kita masih ingat ketika Presiden Gus Dur dulu pernah diisukan dengan seorang perempuan, ya, fotonya berdampingan, itu kan
Waktu itu kita belum tahu, belum yakin kalau itu bisa diedit. Nah sekarang banyak editan ya. Nah, ini punya kepandaian ngedit yang baik. Ini kita berharap supaya kita bisa menjaga ucapan kilatul kalam tadi. Ruwiyah diriwayatkan Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anu satemene Nabi kala dawuh sapa Nabi. Man sapane wong kasura kang akeh ngomonge, kang akeh sapa man apa kalame mang kasura sakotu kasura akeh sakotu keplesete man. Waman lan sapane wong kasura akeh apane sakotu keplesete wong kasurat dunubuhu. Waman kasurat dunubuhu kanatin naru aula bihi. Nabi Muhammad bersabda, orang yang banyak berbicara maka biasanya akan banyak keplesetnya. Banyak keplesetnya berarti banyak dosanya. Banyak dosanya ya berarti dia akan masuk ke neraka. Ini soal bicara. Nah, mudah-mudahan di bulan puasa ini kita harus menjaga, karena banyak orang puasa tidak dapat apa-apa karena tidak bisa menjaga mulutnya, tidak mempuaskan organ tubuhnya. Nah, kita jangan sampai termasuk hal yang demikian. Demikian sekelumit dengan pitutur, segala khilaf dan selasa beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Pada pemirsa saya menyampaikan alafu minkum, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wasa'ata wasyahada wasa'ah wal mu'afatad daimah fid din wa dunya arrah. Allah rasulaka imanan kamilan wa imanan khalisan wa amalan zakiyan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa mufratan ba'dal maut wal afwa indal isa wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.